Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita masih belajar melanjutkan tentang berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara tentang filosofi, makna, sejarah barangkali, terus ayat-ayat, hadis-hadis yang berkaitan dengan salawat. Dan tentu saja yang insya Allah juga kita bicara tentang fadilah, kekuatan, kelebihan berselawat. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya menggunakan cara berpikir sederhana bahwa dengan berselawat itu doa seseorang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu kesempatan saya bercerita dari cerita yang saya dapatkan dari kejadian sehari-hari. Ada seorang tukang nasi uduk kepengen rumah yang di depan dia punya warung. Enak banget, dia bilang sama Allah nih, kalau rumah itu ya Allah bisa jadi punya saya. Yang membedakan antara dia dengan yang lain adalah yang lain hanya kepengen saja, tapi si tukang nasi uduk ini menyampaikan keinginan itu kepada Allah sehingga menjadi ibadah dan menjadi doa. Hingga pada suatu saat dia kemudian melihat rumah itu, berdoa kepada Allah dengan diiringi berselawat kepada Rasulullah. Jadi asal buka nasi uduk tuh dia liatin rumah itu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, enak banget kalau bisa kebeli rumah tuh. Ditutup sama salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Kemudian dia berselawat lagi kepada Rasulullah ketika dia tutup dan berdoa kepada Rasulullah, lalu kemudian tiap hari dilakukan itu. Tiap hari dia lakukan, kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil kemudian berdoa agar rumah yang di depan dia punya nasi uduk itu jadi milik dia. Tahu saudara apa yang terjadi? Seminggu kemudian rumah itu disalawatin. Alhamdulillah ada tulisan dijual. Ya, kita kesini sebentar yuk. Nanti kita akan bahas ini ya. Wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Surahnya Al-Anfal ayat 33. Nanti pemirsa ya siap-siap buka Al-Quran, buka surah Al-Anfal ayat 33. Kita bahas ayat ini. Tapi sebagai refresh ya. Dari kajian-kajian yang kemarin ya, salawat ini adalah pengantar yang baik, pendorong yang baik. Buat apa? Buat doa. Jadi anggap saja ya, ini langit begitu. Ini doa kita. Kalau seseorang hanya berdoa, ya, seperti si ibu tadi berdoa, ya Allah enak banget kalau rumah itu bisa jadi rumah saya. Maka doa ini bisa jadi dia akan lambat naiknya ke langit. Tapi kalau dia sebelum berdoa, ditambah dulu dengan salawat, komposisinya seperti ini pemirsa, salawat, doa, lalu ditutup lagi dengan salawat, maka salawat yang pertama ini akan narik ya, akan narik doa ini ke atas. Lalu salawat yang berikutnya, dia akan mendorong doa ini ke langit. Subhanallah ya. Di dalam buku saya ceritakan tentang salawat ya. Nah ini berselawat kepada Nabi ya. Ini Masya Allah ini. Jadi ini ilmu murah dan wajib banget kemudian kita lakukan, kita laksanakan. Karena kalau kita kemudian sudah pakai ilmu salawat ini di dalam keseharian kita, maka kita akan mendapati bahwa duit menjadi tidak penting. Pertolongan manusia juga apalagi. Kita udah gak butuh deh sama cerita duit. Maaf ya, bukan berarti kita benar-benar gak butuh. Maksudnya, kita tidak lagi bergantung sama duit karena kita bisa mencapai keinginan kita, hajat kita. Salah satu dengan wasilah salawat. Si ibu ini berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berselawat kepada Rasulullah. Hasilnya apa? Rumah itu kemudian ada tulisannya, yakni dijual. Ini kemajuan kan? Tadinya nggak ada tulisan dijual, sekarang ada tulisan dijual.
Melihat ada tulisan dijual, dikencengin lagi sama dia sholawatnya. Tadinya baca cuma 1 kali, tutupnya juga 1 kali. Sekarang dia embat 10 kali, tutupnya juga 10 kali. Didawamin lagi 1 minggu berturut-turut sama dia. Asal buka salawat di pagi hari, tutup salawat lagi 10 kali, buka lagi 10 kali, tutup 10 kali. Alhamdulillah pemirsa, subhanallah, ini Masya Allah nih kisah. Ini rumah kemudian kebeli. Ini rumah kebeli sama orang lain. Kebeli sama orang lain. Wajar nggak? Kebeli sama orang lain wajar? Iya wajar. Orang dia nanya juga enggak. Apalagi ngasih DP, ngasih tanda jadi. Enggak, wajar aja kalau kemudian orang lain yang membeli rumah ini. Tapi sebagai doa, saudara, ini doa sedang naik ke atas. Sedang naik ke atas. Bedanya si ibu dengan kita berhenti bersalawat. Kita berhenti berdoa. Tapi si ibu ini tidak berhenti bersalawat dan tidak berhenti berdoa. Bagaimana kemudian kisah selanjutnya? Dan apa yang terjadi, ya, apa yang dimaksud, apa yang kita pahami nanti dari ayat 33 surah Al-Anfal. Tetap bersama Ustaz Yusuf Mansur, ya, di Wisata Hati TV dan kemana-mana. Alhamdulillah pemirsa, masih bersama Yusuf Mansur di acara kesayangan kita Wisata Hati TV. Kita doain ya para kameramen yang belum menikah, mudah-mudahan segera menikah, punya jodohnya. Yang belum punya anak, mudah-mudahan bisa segera memiliki anak keturunan. Soleh-soleha, kameramen yang tidak kelihatan mukanya karena memang invisible man, ya, manusia gak kelihatan, tapi hasil produksi mereka atas izin Allah dan para teman-teman yang ada di studio, mereka lah yang senantiasa berjasa atas izin Allah membuat saya bisa ketemu dengan saudara-saudara pemirsa semua setanah air. Dan insya Allah mudah-mudahan ya kameramen yang pada rajin, pada ikutin ngaji, bukan cuma sekedar melaksanakan tugasnya, mudah-mudahan juga Allah berikan pahala bagi pemirsa, dari pemirsa semua yang berselawat, mereka semua insya Allah dapat pahalanya. Juga buat seluruh stakeholder dari Antv, mulai dari atas sampai yang paling bawahnya, mudah-mudahan lah setiap kali pemirsa kemudian berselawat, mereka pun dapat pahalanya. Baik, kita terusin. Si ibu ini kemudian berbeda dengan kita. Kita ketika satu barang itu sudah tidak lagi bisa kita miliki, kita berhenti berdoa. Apa yang terjadi dengan si ibu ini? Dia terus berdoa. Dia terus berselawat pada Rasulullah. Jadi udah jadi pakaian gitu loh. Ya, buka selawat, tutup selawat. Buka nasi uduk, selawat, tutup selawat. Sambil ngeliatin tuh rumah. Alhamdulillah. Kemudian rumah itu dijual kembali. Dan dibeli lagi sama orang lain. Pembeli yang keempat adalah anaknya. Dan gratis, nggak pakai bayar. Emang begitu tuh. Ada orang tua yang melaksanakan riyadhah, ya, rajin amalan ini amalan itu. Ke orang tuanya nggak dapet, tapi ke anaknya netes gitu. Ada orang ya teman-teman mahasiswa kita barangkali atau mahasiswa Anda semua yang kelihatannya nggak pernah sholat ketika dia kuliah, ya, nggak ada ibadahnya deh. Tapi begitu dia lulus, dia langsung kerja. Kenapa bisa begitu? Sebenarnya mah dia kelimpahan amal soleh dari ayah ibunya. Kalau dari sisi dia nggak ada rezekinya, tapi dari sisi orang tuanya ada rezekinya. Nah ini dia. Si tukang nasi uduk ini beriadoh dengan amalan sholawat. Alhamdulillah pembeli keempat adalah anaknya dan tidak pakai duit alias gratis. Apa pasal? Karena pembeli yang keempat menikahi anaknya ini, ya, jadilah dia kemudian pemilik rumah ini. Subhanallah. Nah inilah yang kita pelajari dari minggu kemarin. Insya Allah juga selama seminggu ini, kalau masih ada yang bisa kita pelajari, kita tambahin lagi di minggu depan. Insya Allah nggak ada ruginya. Ini sholawat Masya Allah, Masya Allah. Ente punya bini cerewet, udah tungguin dia tidur. Tungguin dia tidur. Begitu dia tidur, ambil wudhu. Dengan tangan yang masih basah sama wudhu, keringin dikit, jangan sampai basah banget. Keringin. Terus pegang bibir istri ente. Pegang. Salawatin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ini bibir Masya Allah. Ampun ya Allah. Cerewetnya gak kira-kira. Udah gitu suka ngomongin orang. Udah terus ya. Insya Allah digigit bini tuh. Nah, ngomongin gua loh.
Ete tungguin tidur, kalau nggak tidur bini repot. Ustadz, emangnya penting tuh megang-megang begitu? Loh, ini persoalan visualisasi saudara, persoalan imajinasi. Ya, insya Allah. Nah, sambil kita cicil fadilah-fadilah salawat yang model kayak begini, kita membahas surah Al-Anfal ayat 33. Saudara-saudara, dengan Quran di tangan saudara, mari kita ngaji bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo. Wa ma kana Allahu, ayo, liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab kalian semua. Allah tidak akan mengazab mereka yang berdosa. Allah tidak akan mengazab mereka yang lalai. Allah tidak akan mengazab mereka semua yang kemudian berbuat salah, berbuat maksiat. Wa anta fihim, selama kemudian engkau wahai Rasulullah ada di antara mereka. Kalau saudara pemirsa sedang megang Al-Quranul Karimnya, nanti ada ayat lanjutan dari ayat potongan ini, yakni wa makanallahu mu'adzibahum wahum yastaghfirun. Ya. Dan Allah tidak akan juga mengazab mereka sepanjang mereka mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah yang mau lewat berikut ini. Alhamdulillah, selamat kembali ke acara kita semua, Wisata Hati Antv. Di dalam buku Berpikir Besar Bertindak Besar yang saya tulis ini, saya memberitahu kepada diri saya pribadi bahwa di antara kekuatan sholawat adalah bisa menahan azab Allah yang mestinya turun menjadi tidak turun. Ini adalah statement dari Allah yang mengirimkan azab loh, bukan statement kita. Kalau Anda bilang begini wah enak banget dong orang berbuat jahat agar jadi dihukum. Lah memang enak, makanya lu tobat. Dikasih enak lu nggak mau. Enak banget dong dia, udah waktunya kena AIDS malah jadi nggak kena gara-gara dia berselawat pada Rasulullah, dia cinta sama Rasulullah, dia mau memohon ampun. Ya memang enak, makanya tobat. Tentu ayat ini tidak akan berlaku sama sekali kalau ajal itu nyampe. Siapa yang kemudian bisa berselawat pada Rasulullah? Tentu orang yang masih hidup. Kalau udah pada mati berselawat, lo kabur orang yang di atas kubur. Ini di dalam kubur nih. Nih sini nih. Tiba-tiba orang yang di sini di dalam berselawat, didengar sama yang di atas. Yang di atas kabur ngibrit. Kita yang masih hidup yang bisa berselawat. Apa sih yang sekarang menjadi azab buat saudara semua? Azab kecil tuh begini ya. Kan ada azab besar toh, ada azab kecil, ada azab sedang-sedang gitu. Azab yang kira-kira bagi Allah tuh kayak anak kecil disentil sama orang tua. Gitu. Kontrakan lah pakai nggak kebayar, kontrakan yang kira-kira 500.000 begitu, pakai nggak kebayar. Ya, dia datang ke yang punya kontrakan, Bu saya ada 50.000, boleh nggak saya tinggal di terasnya aja nggak pakai ke dalam deh. Kata ibu nggak ada, nggak terima. Ya, kita nggak bisa bayar nih kontrakan, ini kan cuma azab kecil toh. Kenapa sih sampai ente nggak ketemu bahkan buat bayar kontrakan, angsuran motor ya, nggak ketemu udah 2-3 bulan. Saudara tuh harusnya mikir, kenapa yang punya rezeki nggak mau ngasih ente rezeki? Begitu saudara bermuhasabah ternyata ketemu di kontrakan ente kerjaan ngegibah melulu, di kontrakan ada 1-2 barang haram. Ya, boncengan sama perempuan yang belum halal dinikahi. Ini kan nggak bener ini. Allah ngasih, Allah ngasih motor bukan dipakai buat ibadah. Kalau saudara emang mau benar-benar pergi terpaksa pergi sama kekasih sama pacar, ikutin saran saya. Nih, bawa ini nih. Buat triplek. Nanti nanya tuh si emasnya tuh. Kenapa dek bawa triplek? Iya. Jadi kalau ngerem kita nggak kena. Jadi di tengah-tengah tuh, di tengah-tengah boncengan taruh triplek situ, cigrek gitu. Paham?
Terus apalagi supaya aman kalau mau pergi-pergian sama pacar naik motor, supaya motor ini nggak disita sama Allah. Ente kalau macam-macam motor disita lah. Ya, bawa sarung tinju. Jadi nggak ada pegangan dah tuh. Ente soalnya pakai sarung tinju ya kan. Ya, triplek dan sarung tinju ini pasang di hati ente. Insyaallah selamat. Emang nggak boleh Ustaz pacaran? Bukannya nggak boleh sih sebenarnya. Ya, dilarang. Bukan nggak boleh, larang. Paham tuh? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Anda punya apa lagi? Punya rumah, ya. Anda agunin ke bank. Oke. Kemudian buat usaha, usahanya bangkrut. Begitu bangkrut dikasih surat sama bank, kalau tidak bayar dalam waktu tenggat sekian hari, maka rumah ini akan dipasang pelang, disita. Lah ini kan azab kecil toh. Ente muhasabah, kenapa? Oh subhanallah, iya juga ya. Pantes saya punya usaha jadi hancur ketika usaha sholat pada nggak beres. Sholat asar dia 5:30. Sholat isya udah mepet subuh. Puasa Senin Kemis dia jarang. Nah ketika kemudian dia sudah menyadari, dia bemperin sama sholawat, nggak jadi nih. Ustadz apa cuman sholawat wa anta fihimnya? Apa nggak terlalu mengerdilkan Rasulullah urusan cuma salawat? Bos, makanya ngaji kan nggak cuma hari ini, masih ada besok. Jangan pada suuzon dulu. Serius tuh, ngajarnya salawat begitu, ini tenang aja dulu, kalem, ngaji aja bendeng. Insya Allah besok kita akan dalemin nih. Maksudnya wa anta fihim apa saja? Apakah berhenti hanya di urusan kita cuma bersalawat kepada Rasulullah? Lalu apa makna salawat? Bila mana salawat dimaksudkan adalah give and support. Bila mana salawat itu dimaksudkan sebagai give and support, pemberian dan dukungan kepada siapa? Kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Lalu apa maksudnya? Wa anta fihim. Insyaallah tetap ya bersama Yusuf Mansur besok. Jangan kemana-mana. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangin umur kita besok, kita bisa bertemu kembali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barangkali ya Allah di antara pemirsa yang saat ini hadir, ada yang usahanya lagi mau nyungsep ya Rob. Mudah-mudahan dia mau berselawat kepada Rasulmu, lalu usahanya naik lagi. Ada yang kemudian jabatannya, karirnya, pekerjaan udah mau dicabut atau bahkan sudah dicabut, tapi dengan dia berselawat bagi yang baru, kasih yang baru, kasih dia jalan buat rezekinya yang benar-benar lagi fresh, bersih, lebih banyak. Mudah-mudahan semua pemirsa mencintai selawat lebih lagi daripada sebelum kita bahas pada pagi hari ini. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.